Kita kurang dua surat, surat An-Nahl dan surat Al-Qasas. Setelah selesai dua surat ini, kita sudah akan menyelesaikan 16 juz. Surat An-Nahl dan surat Al-Qasas. Surat ke-27 dan surat ke-28. Sekarang kita mulai surat An-Nahl, surat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. Hudan wa bushra alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Wa hum bil Innalladzina la yu'minuna bil akhirah. Innalladzina la yu'minuna bil akhirah. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzab. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Wa hum fil akhirati humul akhsarun. Ya, kita pahami dulu. Sebagai pembuka surat diawali dengan dua huruf hijaiyah, huruf Tok dan Sin, untuk menarik perhatian supaya betul-betul perhatiannya fokus. Tilka ayatul Qur'an. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Kitabim mubin, kitab yang nyata, yang menjelaskan. Banyak sekali di awal surat itu dijelaskan tentang Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini juga salah satu yang relatif sulit diyakini kebenarannya. Bukan hanya ketika zaman Al-Qur'an diturunkan, bukan hanya terbatas ketika orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik
yang tidak iman kepada Al-Quran. Bukan hanya misalnya Al-Walid bin Mughirah yang dinanti-nanti oleh tokoh-tokoh suku supaya membuat pernyataan bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad itu apa. Akhirnya setelah dia berpikir keras menemukan, katanya Al-Quran itu ya syair yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Jadi menganggap Al-Quran sebagai syair. Nah, kebanyakan orang Islam sekarang juga tidak yakin kalau Al-Quran itu kebenarannya 100%. Makanya sangat sedikit orang Islam yang merasa wajib memahami Al-Quran 30 juz. Ya, umumnya sudah ya mungkin bisa puluhan generasi terus menerus. Yang namanya orang Islam itu tidak perlu memahami Al-Quran secara keseluruhan. Ya, Al-Quran dipahami mana yang diinginkan, mana yang dibutuhkan, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan seleranya. Yang sebenarnya fikih ya sejak kecil langsung fikih saja, ya. Tidak mendalami memahami ayat-ayat tentang keimanan. Walaupun Allah mendidik Nabi dan para sahabat selama 13 tahun terus menerus masalah keimanan. Karena seringkali orang memahami Quran bukan untuk diamalkan, untuk memperbaiki cara hidupnya biar sesuai dengan tuntunan Allah, tapi sekedar sebagai oh ini jenis keahlian, oh ini jenis ilmu, oh ini jenis apa itu bidang tertentu gitu. Sehingga orang kebanyakan mengambil sesuai dengan perspektifnya, daya tariknya apa. Ada yang khusus tertarik masalah apa katanya dengan terjemahan alam semesta, ya ayat-ayat itu saja. Ada yang tertarik tentang mengenai alam semesta, itu saja. Ada yang tertarik tentang kisah sejarah sosial, ada yang tertarik dari segi bahasa. Tapi memang sampai sekarang, kondisi sekarang itu jarang sekali orang Islam yang tertarik memahami Quran supaya Al-Quran itu dipahami apa adanya, biar dirinya diatur oleh Quran. Itu masih sangat jarang, masih sangat sedikit. Kebanyakan enggak memiliki keyakinan bahwa orang Islam itu harus memahami Al-Quran secara keseluruhan sesuai dengan bagaimana Al-Quran dimajukan oleh Allah. Maka banyak sekali ayat Quran yang diawali tentang pentingnya Al-Quran. Walaupun demikian sampai sekarang sebagian besar orang Islam tetap tidak yakin kalau Al-Quran itu kebenarannya secara keseluruhan. Maka jarang-jarang yang memahami secara keseluruhan. Makanya kalau ada yang memulai, ayo kita pahami Quran secara keseluruhan, itu sudah sangat bingung gitu. Itu sebetulnya aliran apa, sebetulnya agama apa gitu kan. Orang memahami Quran aja dianggap aliran apa, karena sudah beratus-ratus tahun ditinggalkan. Nah, Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang menjelaskan, menjadi huda, menjadi petunjuk, wa busro, dan memberi kabar gembira lil mu'minin, untuk orang-orang yang mukmin. Karena petunjuk
Ya karena pedoman hidup maka perlu dipahami secara keseluruhan. Ya. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Orang-orang yang menunaikan sholat dan mengeluarkan zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Sedangkan mereka terhadap hari akhir mereka yakin. Biasanya disebutkan iman dulu baru amal soleh. Ini dibalik menunaikan zakat, menunaikan sholat, membayar zakat, baru syaratnya beriman kepada hari akhir. Karena kalau tidak ada iman, tidak ada amal soleh. Jadi penentunya itu sebetulnya iman. Bahkan iman itu juga diulang-ulang terus di sebagian besar Al-Quran. Dan kebanyakan orang juga tidak merasa perlu untuk membersihkan imannya, walaupun sudah diulang-ulang terus itu. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Nah, Allah jadikan mereka memandang indah perbuatan mereka, padahal mereka dalam keadaan sesat. Ya. Kenapa sesat? Karena tidak beriman. Karena la yu'minuna bil akhirah. Salah satu yang paling sulit diimani itu adanya kehidupan di akhirat yang harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia ini. Kebanyakan orang tidak percaya kalau ada kehidupan besok di akhirat. Makanya mereka membuktikan ketidakpercayaannya itu. Apa? Mereka tidak mempunyai diri. Ya, hidup hanya untuk urusan duniawi. Hari-hari waktunya dihabiskan untuk bekerja. Setelah dapat penghasilan, juga digunakan untuk infak, zakat, sedekah, wakaf. Karena itu semua keluarkan kalau yakin terhadap adanya kehidupan di akhirat. Nah kalau bagi yang tidak yakin, ya paling kalau memberi ya untuk kampanye, jangan terpilih juga. Ada yang terpilih jadi presiden, jadi wakil presiden, ada yang jadi DPR, ada DPRD provinsi, ada kabupaten, ada yang senang memberi biar nanti diangkat ketua RT atau RW. Jadi karena senangnya itu hanya untuk jabatan. Tapi setelah jabat tidak bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan jabatannya besok di hadapan Allah. Padahal itu yang paling berat sebetulnya mempertanggungjawabkannya itu. Banyak orang Islam kan saking kemeron jabatan, saking sulit dihitung jabatannya apa saja. Di satu komunitas jabat, jika bersama-sama jabat, di masjid mana jabat, di organisasi mana jabat, di pengajian mana-mana jabat, organisasi profesi jabat. Jadi kalau dihitung-hitung tuh jabatannya itu nggak tahu berapa. Dan nanti besok mempertanggungjawab di hadapan Allah caranya gimana? Karena yang penting bisa jabat. Karena semakin banyak jabat, semakin banyak jabat tangan. Jadi kenapa hidup kok cuma memburu jabatan? Biasanya setelah dapat jabatan, ya sudah tidak melakukan banyak aktivitas. Yang penting sudah jabat. Nanti teringat kembali ketika sudah waktunya pergantian pengurus, berapa bulan mulai semangat lagi, biar jabat lagi. Nanti begitu sudah berapa bulan jabat, ya sudah lupa lagi. Nanti teringat-teringat ketika sudah waktunya mau ada pergantian jabatan lagi habis periodenya.
Ya, hidup hanya begitu-begitu terus. Seringkali bukan hanya organisasi profesi, bukan persoalan duniawi. Kadang-kadang ngurus Islam juga begitu, musim-musiman. Maka ketika menjelang habis jabatan, biasanya muncul jenis kegiatan-kegiatan, pengajian-pengajian, macam-macam kegiatan. Nanti setelah selesai pemilihan, berapa bulan masih aktif, setelah itu hilang lagi. Maka sebaiknya pergantian jabatan itu jangan lama-lama, biar ada kegiatan terus. Mungkin tiap tahun ada pergantian gitu kan, sehingga belum lupa sudah mau ada gantian lagi gitu. Ya, nanti kan kegiatannya banyak. Tapi memang Bapak Ibu bisa ini ya, bisa secara teliti memikirkan di mana sebetulnya dari seluruh organisasi, seluruh kegiatan keagamaan yang memiliki program, memiliki kegiatan memahami Al-Quran secara keseluruhan 30 juz yang selama hidup ini di mana Bapak Ibu menemukan ada enggak itu yang sudah mengalami pengajian sudah sampai 60 tahun itu, ya isinya peringatan, kalau ada peringatan ya diadakan peringatan karena peringatan main. Jadi tidak punya program memahami Quran secara urut itu sampai selesai dalam waktu berapa tahun. Nah coba dipikirkan kenapa demikian. Ya terus sampai kapan itu terus begitu? Ya makanya kebanyakan orang kalau diajak memahami Quran secara urut bukan hanya tidak mau, tapi sudah resisten, sudah menolak. Ketika menolak bukan berhenti, malah mencari-cari itu sebetulnya alirannya apa, aliran lunak atau aliran kerasik, macam-macam. Ya, ulaika ladzina lahum su'ul adab. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang buruk, su'ul adab, azab yang buruk. Wa hum fil akhirati hum ahsanun. Mereka di dunia dapat azab yang buruk, di akhirat termasuk golongan orang yang paling rugi. Siapa itu tadi? Orang-orang yang tidak beriman kepada adanya kehidupan di akhirat. Nah, itu orang ketika di dunia dapat azab yang buruk, di akhirat termasuk orang-orang yang paling rugi. Kenapa? Karena tidak ada iman. Seluruh perbuatan baiknya tidak bisa dihitung sebagai amal soleh. Ya kapital amaluhu. Karena tidak ada iman. Kalau tidak ada iman maka amal solehnya jadi hilang. Nanti kalau ada iman, semua perbuatan baiknya bernilai pahala. Tapi kalau tidak ada iman, perbuatan baiknya menjadi terhapus. Coba berapa banyak kira-kira orang Islam ini yang betul-betul berusaha menjernihkan, memurnikan imannya, yang imannya tidak campur dengan kemusyrikan, yang imannya tidak campur dengan kemunafikan. Itu berapa banyak? Kemungkinan sangat kecil, ya kan? Makanya berkali saya sampaikan, yang terpenting itu dipahami Quran secara keseluruhan. Setelah paham keseluruhan, biar ngerti mana yang dituntunkan, mana yang tidak. Yang dituntunkan diamalkan, yang tidak ditinggalkan. Jangan terbalik-balik. Yang dilarang malah dilaksanakan, yang dituntunkan malah ditinggalkan. Yang tidak ada diada-adakan, yang ada malah ditiadakan. Nah kan terbalik-balik juga.
Jadi ini ayat 1 sampai ayat 5 ini menunjukkan betapa pentingnya Al-Quran, betapa pentingnya iman dan amal soleh. Tanpa iman tidak ada amal soleh. Ada iman menjadi ada amal soleh. Orang yang tidak beriman itu orang yang hidup di dunianya itu mendapat adab yang buruk, adab yang pedih. Di akhiratnya masuk orang-orang yang paling merugi. Makanya namanya memelihara keimanan itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang pokok. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Wa innaka يخاف لدي المرسلون
hakimin alim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik menganggap Al-Quran itu sebagai syair yang diperoleh dari orang-orang terdahulu, ini sama sekali tidak betul. Bahwa sebagian isi Al-Quran memang ada pada kitab-kitab suci sebelumnya, di kitab Taurat, Zabur, ya, kemudian Injil, ya, yang terkait dengan keimanan, ketauhidan, penghambaan diri pada Allah. Memang itu seluruh nabi, seluruh rasul sama tugasnya, berisi tentang itu. Maka di sini betul-betul penegasan bahwa Al-Quran itu benar-benar itu dari Allah, dari Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Itu qala Musa li ahli. Ingatlah ketika Musa menyampaikan pada keluarganya, inni anastu naran sa'atikum minha fi obarnya. Sesungguhnya aku melihat itu di sana ada api. Aku kelak akan membawa kepadamu kabar dari api itu, atau aku membawa kepadamu suruh api supaya kamu dapat berdiam, dapat untuk memanaskan tubuh karena musim dingin. Falamma ja'aha nuhiya amburi. Maka setelah Musa tiba di tempat api itu, terdengarlah suara, terdengarlah seruan, ya, bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu, ya, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, maksudnya siapa yang di situ? Ya Musa. Ini awal mula pengangkatan Musa sebagai nabi, sebagai rasul. Ya, Allah Maha Suci, Tuhan SWT. Ya Musa, innahu anallahu azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa alqi aso, lemparkanlah tongkatmu. Falamma ra'aha tahtaju ka'annaha janun wala mudbirun wala yu'aqib. Maka setelah tongkat itu dilemparkan, Musa melihatnya. Tongkat tadi bergerak-gerak seperti dia menjadi seekor ular yang gesit, kemudian lari. Kemudian Musa berbalik ke belakang tanpa menoleh karena takut. Allah perintahkan suruh melemparkan tongkat. Setelah dilemparkan kok jadi ular. Musa takut sendiri. Nah, kemudian Allah beritahu, ya Musa, wahai Musa, la takut, kamu gak usah takut. Inilah yaqabu ladayyal mursalun. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul itu tidak takut terhadap Allah. Nah, karena Musa sebelumnya nggak tahu, kaget dia, terkejut. Tongkat dilemparkan kok jadi ular, takut sendiri. Ya takut kepada Allah, dipanggil, ya Musa, kamu jangan takut. Ya. Rasul itu tidak takut pada Allah gitu. Ila man dzalama tsumma badala husnan ba'da su'. Tetapi orang-orang yang berlaku zalim kemudian ditukarnya kedolimannya dengan kebaikan, maka sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Wa taqiyataka fi jaybik. Nah, coba masukkanlah tanganmu, lenganmu ke leher baju bagian dalam.
Takhruj bayda min ghairi su, misalnya akan keluar cahaya putih bersih, itu bukan penyakit. Min ghairi su, cahaya putih yang bersih itu bukan penyakit. Fitisi ayatin illa fir'auna qaumi. Nah, ini sesungguhnya dua mukjizat ini termasuk dari 9 buah mukjizat. Jadi Nabi Musa diberi 9 buah mukjizat yang akan dipergunakan untuk mengalahkan Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. 9 mukjizat itu yang diterangkan di sini tadi, ada tongkat yang dilemparkan jadi ular untuk mengalahkan ahli-ahli sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun dari seluruh negeri. Mesir yang terlibat kalah semua. Yang kedua, ketika Nabi Musa keluar waktu malam dengan para sahabatnya, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah di depan ada laut, di belakang tentara Fir'aun dan bala tentaranya. Allah perintahkan tongkatnya dilemparkan, pokoknya dipukulkan. Kemudian laut terbelah jadi jalan. Nah, kemudian setelah Musa dan pengikutnya lewat, Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah laut. Kemudian lautnya pulih kembali, agar Fir'aun dan pengikutnya musnah semua di situ. Ya, tadi ada juga mukjizatnya, tangannya Nabi Musa dimasukkan ke baju bagian dalam, dikeluarkan, keluar cahaya sinar putih yang jernih. Tapi nanti banyak juga dijelaskan di surat Al-Qasas. Jadi misalnya di ayat 133 itu nanti mukjizatnya ada yang berupa angin topan, angin puting beliung, ada yang berupa belalang, ada yang berupa tutu, ada yang berupa katak, ada juga yang berupa darah. Itu semua untuk melemahkan musuhnya. Jika nanti ini dari surat An-Naml terus surat Qasas itu berisi kisah-kisah yang diantaranya itu banyak mengisahkan tentang mukjizat. Nabi Daud dapat mukjizat ini, Nabi Sulaiman dapat mukjizat ini, Nabi Musa dapat mukjizat ada 9 tadi. Nah, masing-masing punya mukjizat yang misalnya temporer seperti mukjizat yang berlaku selama-lamanya. Itu mukjizat yang diterima oleh Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran. Itu mukjizat yang bisa untuk mengatasi seluruh persoalan hidup. Jadi kalau Nabi Rasul sebelumnya sifatnya hanya temporer, untuk melumpuhkan, mengalahkan musuhnya hanya saat-saat tempat waktu tertentu. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad itu untuk di mana saja, kapan saja, sepanjang masa dan seluruh umat, selama umat itu mau. Jadi tergantung pada orangnya sendiri. Makanya kenapa dulu zaman Nabi, para sahabat, sholatul soleh, zaman kekhalifahan, zaman kejayaan umat Islam yang masih berpegang pada Al-Quran, Al-Quran betul-betul bisa merubah semuanya. Al-Quran setelah dipahami, diamalkan, bisa menjadikan umat manusia di muka bumi ini menjadi makmur semua, yang menjadi bahagia semua. Coba Bapak Ibu, seandainya kita ada waktu yang agak lama sedikit, mungkin bisa waktu minggu malam ya. Itu kalau kita misalnya sedikit kita agak berpikir
lebih cermat sedikit. Seluruh peradaban di muka bumi ini yang namanya superpower dunia kan silih berganti, ya kan? Pernah dialami oleh Mesir kuno, pernah oleh Tiongkok, pernah oleh India, pernah oleh Yunani, pernah oleh Inggris, pernah oleh Jerman, pernah oleh Prancis, pernah oleh umat Islam, pernah oleh Amerika, pernah oleh Jepang, pernah oleh Cina, dulu juga pernah oleh Portugis. Coba dari seluruh yang pernah mengalami kejayaan itu seluruh dunia, mana yang paling adil, mana yang paling mensejahterakan, mana yang paling membahagiakan? Itu seandainya kita sempat berpikir agak mendalam sedikit, tentu akan bisa menemukan. Itu semuanya karena Al-Quran, bukan karena yang lain. Jadi orang Islam hidupnya bisa menjadi bahagia, sejahtera, makmur semua, ya adil, bahagia semua, semua itu karena memahami ngamal Quran. Ya sebaliknya ketika orang Islam hidupnya ini seperti tidak punya wibawa sama sekali, tidak punya kekuatan, ya, tidak memiliki wibawa. Itu ya sebaliknya karena tidak mau memahami dan mengamalkan Al-Quran. Jadi dengan Quran yang sama dulu sudah dibuktikan, dan bukan sebentar, itu bisa lebih dari 800 tahun. Itu sejarah mencatat seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ini kita punya keyakinan, kalau kita ada kesadaran baru, ada kemauan untuk mulai memahami dan mengamalkan Quran, suatu ketika akan ada lagi kemakmuran hidup ini. Ini bukan hal yang mengada-ada, karena dulu sudah dibuktikan. Semuanya ada bukti nyata, ada empirisnya, ada peninggalannya. Oke. Kembali ke tadi, jadi mukjizat para nabi, para rasul sebelum-sebelumnya, sehebat apapun, sedahsyat apapun, itu sifatnya hanya sementara ketika itu. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad itu bisa menyelesaikan masalah di mana saja, kapan saja, itu sepanjang masa dan oleh siapa saja yang mau gitu. Makanya tidak ada yang nandingi kehebatan dari mukjizat Al-Quran. Jadi walaupun Nabi Musa ini memiliki 9 mukjizat, itu dibandingkan dengan mukjizat Nabi Muhammad itu relatif kecil, relatif terbatas dibandingkan dengan mukjizat Nabi Muhammad. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka Fir'aun dan bala tentaranya adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Nanti juga walaupun nanti dikisahkan yang namanya Nabi Daud memiliki banyak sekali mukjizat. Nabi Sulaiman juga begitu, sampai bisa ini ya mengetahui bagaimana percakapan semut, bagaimana sampai itu memahami, menyuruh yang namanya burung-burung, termasuk burung hudhud. Jadi kok lama nggak kelihatan kemana gitu kan? Oh ternyata burung hudhud mengetahui bahwa di negeri Sabah, di daerah Yaman sekarang itu ada ratu yang kekuatannya dikdaya luar biasa, ya Ratu Balqis. Itu yang mengetahui burung hudhud itu. Kemudian diinformasikan ke Nabi Sulaiman, kemudian akhirnya Ratu Balqis masuk Islam.
Jadi sehebat-hebatnya Nabi Sulaiman yang bisa mukjizatnya tadi ada berbagai macam makhluk Allah yang lain. Ya, ada manusia, ada jin, ada burung, ada angin, ada semut, tapi tetap masih jauh dibandingkan dengan mukjizat Al-Quran. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsirah, maka tatkala mukjizat-mukjizat itu Allah jelaskan sampai kepada mereka, qalu hadza sihrun mubin. Bahkan mereka mengatakan, gimana mereka katakan? Hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Nah, karena kehebatan susunan Al-Quran, kehebatan rasa bahasanya, uslubnya, balaghahnya, mantiknya, seterusnya, orang-orang Arab yang hatinya bersih, yang bahasa Arabnya bagus, begitu mendengar bacaan Al-Quran itu langsung cepat-cepat masuk agama Islam. Ya, orang paham isi Quran. Berbeda dengan kita, kadang-kadang dibacakan doa kita juga nggak ngerti isinya apa, yang penting amin amin. Iya kan? Maka itu pentingnya kita tuh perlu memahami Al-Quran secara istiqomah. Tapi sayangnya kok banyak yang mudah capek, mudah loyo. Memahami Quran belum rampung baru dapat 15 juz, kok wis rumangsa capek. Ya seharusnya harus ada semangat baru. Ya, ada vitalitas baru. Kita hidup berarti itu kan hanya sebentar di dunia ini. Begitu nanti ajal datang, itulah hidup yang sebenarnya dimulai. Itulah saat-saat kita memetik hasilnya yang kita tanam selama di dunia ini. Mestinya selalu semangat begitu. Bukan kok sebentar-bentar kena dingin, kedinginan loyo. Bentar-bentar kepanasan masuk angin, bentar terlalu panas. Ya. Jadi harus bisa ini, bisa menyemangati diri. Ya. Harus bisa memberikan spirit pada diri sendiri. Kemudian wajah atau biha wastai kolat seha anfusuhum dulma wa uluwa. Mereka mengingkari karena kedoliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenaran Al-Quran. Nah, hati kecil mereka mengakui kebenaran Al-Quran, tapi seringkali ditutup-tutupi oleh kedoliman, seringkali ditutup-tutupi oleh kesombongan. Tapi kalau dari kita mungkin ya karena tidak ngerti, ya kan? Mungkin sebagian besar bukan karena kedoliman, mungkin sebagian besar bukan karena kesombongan, mungkin karena sebenarnya Al-Quran itu isinya apa gitu. Berbeda dengan yang berbahasa Arab kan. Kalau yang berbahasa Arab kan begitu dengar, memperhatikan, membaca, nyimak, ngerti isinya. Karena dari lahir bahasanya bahasa Arab. Ya kalau kita itu belum tentu loh itu karena kedoliman, belum tentu loh karena kesombongan. Bisa jadi kebanyakan karena nggak ngerti apa isinya Al-Quran. Kalau tidak memahami Quran ini alasannya banyak. Karena ayo main Quran masih capek. Kenapa? Kemarin ke tempat wisata sampai nganternya 30 kilo. Nah yang nyuruh ke sana ya siapa? Sampai 6 hari 7 hari capeknya nggak mari-mari. Lah yang nyuruh ya siapa? Mau dipilih-pilih sendiri. Sudah tahu kalau liburan orang-orang senangnya itu berlibur tempat wisata.
Mau kalau liburan itu di masjid saja, nggak usah kemana-mana. Iya kan? Kan aman kan? Lo kadang-kadang pikirannya si anak muda pergi ke sana kemari. Lo padahal kalau di masjidnya pakai Quran, insya Allah lebih terjaga, lebih aman kan? Ya paling tidak uangnya itu utuh gitu loh. Ya. Jadi memang sekarang itu sangat sulit untuk tidak terpengaruh itu. Nanti dilok-lokin, dikira orang di duit, nggak pagi. Padahal orang di duit. Iya, cuma dikira. Nanti dilokin, mosok jadi orang kurang piknik, mau langsung minder itu. Terus kumpulin, siapa sih belum kurungan piknik yang di nono habis berapa 3 hari 3 malam kena lapis semua. Padahal cuma dilokin kurang piknik gitu. Lo jadi ruginya apa nek cuma dilokin kurang piknik gitu. Nah, karena apa? Gengsi. Tapi nek dilokin masa manusia mau nggak memahami Quran, orang berkitik itu artinya malah yang lain juga nggak memahami gitu kan, temannya malah banyak gitu. Nah, jadi ini tadi, ini mereka mengingkari kebenaran Al-Quran itu kebanyakan karena kedoliman, karena kesombongan. Padahal hati mereka itu menerima kebenaran Al-Quran. Maka pandur kaifakana akibatul mufsidi. Maka perhatikanlah betapa kesudahan, bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang mufsidi dari kata fasada. Mufsidi, orang yang berbuat kebinasaan. Maka nanti berikutnya ini dari surat An-Nahl sampai surat Al-Qasas itu isinya itu mengenai kisah-kisah tadi. Ya, diungkap lagi, diulang lagi mengenai kisah-kisah. Ya, kisahnya Nabi Daud, kisahnya Nabi Sulaiman, kisahnya itu burung hudhud. Burung hudhud itu jenis burung apa? Ya, burung kok bisa mengantarkan surat ke Ratu Balkis. Burung kok bisa mengetahui bahwa ada kerajaan di Yaman. Ini burung luar biasa. Ya, nanti juga ada kisahnya bagaimana kaum Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut. Nah, itu isinya kisah-kisah luar biasa terus ke belakang sampai selesai surat Al-Qasas. Yang ini tadi sebagai apa itu pembukaan, sebagai istighfar dari surat An-Nahl sampai ayat 14. Insya Allah itu nanti kita lanjutkan mulai ayat 15, memulai kisah Nabi Daud alaihissalam dan putranya Nabi Sulaiman. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Nanti ini hari Kamis, jadwalnya Masjid Al-Muhtadin, di Masjid Al-Muhtadin, sholat maghrib. Mau sholat maghrib di masjid sini dulu, mau sholat maghrib di masjid masing-masing, atau gabung di Masjid Al-Muhtadin, silakan. Insya Allah nanti ada kajian memahami Al-Quran di Masjid Al-Muhtadin di perumahan Purwokerto. Demikian, semoga Allah senantiasa memunculkan di dalam hati kita untuk senantiasa senang memahami dan mengamalkan Al-Quran. Selalu muncul keserangan, selalu muncul keinginan, ya, untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi